Saya mau tahu dulu, bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya, yang tidak diajak bergabung kembali ke dalam kabinet yang... Ya, Jadi Anda tidak marah ketika Anda dicopot sebagai tidak Menteri marah. Pendidikan? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bila memang teman-teman semua ada yang sakit pada saat menonton video ini, semoga bisa lekas sehat dan bisa menjadi hiburan ya video ini. Terutama bagi rekan-rekan semua yang selama ini memang mendukung kiprah dari Anies Baswedan. Nah, pada video ini kita akan melihat atau menyaksikan obrolan dari Andi F. Noya sebagai jurnalis dari Metro TV yang bertanya tentang kepada Anies Baswedan mengenai alasan dirinya dicopot oleh Jokowi. Nah, bisa dikatakan hal ini menjadi olok-olok atau hinaan kepada Anies Baswedan dari para pembenci Anies ya. Nah, pada video ini kita akan menyaksikan atau Anies diberi kesempatan untuk menjawab semua masalah tersebut. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya mau tahu dulu, bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud. Karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggara negara di Jakarta, gubernur. Saya juga tidak pernah tahu bahwa kemudian saya dapat amanat sebagai gubernur. Tapi pada waktu itu ada 7 orang, Bang, yang pada reshuffle itu. Jadi harus diingat-ingat, Bang, ini bukan 1 nih, Bang. Bukan ada 7. Menteri Pendidikan aja ya? Ya, ada 7. Yang tidak diajak bergabung kembali ke dalam kabinet yang... Ya. Nah, 7 ini, cuman orang kadang-kadang ingatnya cuma 1, padahal enggak, ini ada 7 nih gitu. Ada Pak Jonan, ada Pak Sudirman Said, ada Pak Ferry Mursidan, ada Pak Saleh Husin, ada Pak Yudi Krisnandi, ada siapa lagi, saya lupa nama-namanya. 7. Pak Marwan. Jadi ini keputusan politik yang harus dihormati, dan saya tidak pernah tanya juga. Tidak pernah dijelaskan oleh Presiden atau oleh Istana apa alasan kenapa Anda tidak diajak lagi? Kenapa? Karena ketika Presiden memutuskan, pasti beliau memiliki pertimbangan yang lengkap tentang bagaimana beliau harus menjaga apakah keseimbangan, apakah arah, dan lain-lain. Dan buat saya itu adalah hak beliau, kita hormati. Jadi Anda tidak marah ketika Anda dicopot sebagai Menteri marah. Pendidikan? Dan kita terus bekerja bersama, Bang. Ketika saya kemudian bertugas di Jakarta, bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan. Dan banyak urusan di Jakarta itu yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Kapan saya perlu, saya selalu kontak, lapor, diberikan waktunya. Ya, itulah tadi penjelasan dari Anies Baswedan mengenai pertanyaan atau mungkin olok-olok daripada pembenci Anies mengenai kenapa dirinya diberhentikan dari Mendikbud pada era Jokowi ya. Nah, di sini jawabannya memang cukup cerdas dan cukup menohok juga. Karena memang Anies Baswedan menyebut bahwa pencopotan jabatan tersebut sesungguhnya tidak mematikan karirnya, malah sebaliknya. Gara-gara hal itulah masyarakat menilai Anies Baswedan seperti saat ini. Mungkin pada saat itu, andai kan Jokowi tidak mencopot Anies Baswedan, selama ini orang hanya mengenal Anies Baswedan ini sebagai mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan di era Jokowi. Sehingga pada akhirnya Anies Baswedan mengatakan bahwa memang di balik pencopotan itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Karena memang pada akhirnya Anies Baswedan berkesempatan menjadi seorang gubernur DKI. Bukan cuma itu, setelah menjadi gubernur dan bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin di ibu kota ini, menjadikan masyarakat menjadi terbuka, menjadi melihat bahwa ada sosok baru itu yang bernama Anies Baswedan, yang dengan luar biasa menjadi seorang pemimpin dan mengatur bagaimana Jakarta ini menjadi kota yang jauh lebih baik dan bisa membahagiakan masyarakat. Bukan cuma itu, Anies Baswedan juga mengatakan bahwa pencopotan menteri pada saat itu bukan hanya terjadi kepada dirinya,
tetapi kepada 7 menteri lainnya yang dicopot. Tapi masalahnya di sini memang masyarakat hanya menilai bahwa Anies Baswedan dipecat oleh Jokowi. Nah, jadi bisa dikatakan dalam penjelasan ini argumen-argumen yang menyebutkan kalau Anies Baswedan ini sosok yang kurang baik, kurang bagus sampai akhirnya dicopot oleh Jokowi sebagai Mendikbud. Nah, bisa dikatakan Anies ini mendapatkan hikmah atau berkah luar biasa di balik pencopotan itu ya. Sehingga asumsi masyarakat yang menilai bahwa Anies Baswedan ini buruk itu langsung dijawabnya pada saat dirinya menjadi seorang gubernur. Karena memang kita tahu ya, siapa sih sosok atau kita sendiri bertanya kepada masing-masing yang ingin dizolimi atau tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh pemimpin kita. Dan kalau memang ini tidak bagus Anies Baswedan pada saat menjadi seorang gubernur, tentu saja masyarakat DKI tidak mungkin pro atau membela habis-habisan Anies Baswedan pada saat acara yang lain ya. Salah satunya adalah pada saat dirinya ditolak atau dijegal pada saat menjadi Gubernur DKI 2024 sebagai calon. Penjagalan ini ternyata dibalas oleh masyarakat Jakarta dengan tidak mencoblos, sehingga ada asumsi yang mengatakan kalau keinginan masyarakat untuk datang ke TPS dan semangat untuk mencoblos pada Pilkada 2024 menjadi hilang. Itu ada yang mengatakan karena Anies Baswedan tidak tampil di situ. Bahkan bisa dikatakan saking bahagianya masyarakat Jakarta kepada Anies Baswedan, pada saat Pilpres yang lalu, Anies Baswedan ini bisa dikatakan seimbang dengan Prabowo yang menjadi presiden pada saat ini ya. Hanya karena penghitungan juga dilakukan di luar negeri dan disatukan menjadi pemilih Jakarta, sehingga Anies Baswedan kalah tipis. Tapi bila memang luar negeri tidak ada dan hanya masyarakat Jakarta yang memilih dan dihitung suaranya, maka Anies Baswedan lah yang menang. Nah, jadi bisa dikatakan pencopotan sebagai menteri itu menjadi berkah yang luar biasa bagi Anies Baswedan. Hal ini menjadi masukan atau informasi dan bisa menjadi penyemangat untuk kita semua bahwa kehilangan sesuatu, baik itu pekerjaan atau apapun, itu jangan dilihat dari hanya satu sudut saja. Hanya dilihat bahwa kita kehilangan hal itu. Bisa jadi kita semua akan menjadi seperti Anies Baswedan yang bisa mendapatkan berkah atau hikmah yang luar biasa dari kehilangan tersebut. Nah, jadi semoga dalam video tadi kita mendapatkan informasi, semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua untuk terus memacu langkah kita bersemangat di tahun 2025 ini. Nah, jadi bila teman-teman ada yang pro atau yang kontra dengan video ini dari podcast tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aidan Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.